Anda ingin menjadi staf HR bidang rekrutmen dan seleksi yang kompeten? Yuk, simak video ini dengan tuntas. Yang pertama, kita kuasai proses rekrutmen. Yang kedua, kuasai proses seleksi. Yang ketiga, kuasai cara menyusun rekomendasi hasil seleksi. Yang keempat, kuasai cara membuat offering kerja. Yang kelima, kuasai cara menyusun dan melaksanakan program orientasi kerja atau onboarding. Dan jika Anda menguasai 5 kompetensi ini, Anda layak berpredikat kompeten. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu proses rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian para pelamar dari berbagai sumber yang dilakukan oleh perusahaan secara terencana untuk memperoleh calon karyawan sesuai dengan spesifikasi jabatan. Kata kunci utama proses rekrutmen dan seleksi adalah adanya kebutuhan penambahan karyawan yang tertuang dalam manpower planning. Karyawan yang dibutuhkan tersebut harus diidentifikasi tugasnya apa, spesifikasinya seperti apa. Tugasnya apa dan spesifikasinya apa itu tertuang dalam job description atau uraian jabatan. Setelah membuat data berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, barulah kita melakukan rekrutmen. Kemudian diseleksi, dibuat rekomendasi hasilnya untuk disetujui user dan para pimpinan. Kemudian membuat offering sampai melakukan program orientasi kerja atau onboarding. Ini adalah contoh format manpower planning. Manpower planning dibuat kira-kira 1 sampai dengan 2 bulan sebelum tahun buku baru, yaitu kira-kira pada bulan November atau Desember. Untuk diketahui bahwa tugas membuat manpower planning ini adalah manajer human resource, bukan tugas staf HR bidang rekrutmen dan seleksi. Isi formatnya sebagai berikut: lajur bagian atau departemen, jumlah karyawan di bulan Desember, dan rencana jumlah karyawan di tahun berikutnya secara rinci per bulan. Pada contoh ini, kita lihat pada lajur bagian produksi helmet, dan pada Desember butuh karyawan 28 orang, kemudian bulan Februari butuh 30 orang, bulan Agustus butuh 40 orang, September butuh 42 orang, dan November butuh 45 orang. Untuk memudahkan membaca dan mengerti berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan pada format ini, saya berikan tanda warna kuning. Ada 3 kriteria unjuk kerja untuk menyatakan seseorang piawai atau kompeten melakukan proses rekrutmen. Yang pertama, mampu melakukan identifikasi kebutuhan penambahan karyawan sesuai kriteria yang ada pada spesifikasi jabatan. Identifikasi kebutuhan penambahan tenaga kerja dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, kebutuhan penambahan yang sifatnya terencana yang tercantum pada manpower planning yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, yang kedua adalah kebutuhan penambahan yang tidak terencana, yaitu kebutuhan penggantian seperti adanya karyawan yang mengundurkan diri atau karyawan yang meninggal dunia. Sedangkan identifikasi kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan yang tercantum dalam spesifikasi jabatan antara lain terdiri dari pendidikan, usia, soft kompetensi, hard kompetensi, kemampuan berbahasa asing, dan lain-lain. Ini adalah contoh kriteria atau kualifikasi untuk pekerjaan operator produksi di perusahaan perakitan motor. Ini contoh kriteria atau kualifikasi untuk pekerjaan staf marketing. Selanjutnya kita bahas kriteria kedua, unjuk kerja yang dinyatakan kompeten melakukan proses rekrutmen, yaitu mampu mencari kandidat sesuai kualifikasi dengan menawarkan kepada calon dari berbagai sumber.
Apa saja sumbernya? Pertama, internal perusahaan, database pelamar, bank data pelamar. Kedua, media online, media cetak, job fair, work interview. Kriteria unjuk kerja ketiga adalah mampu menyortir dan mengkompilasi surat lamaran untuk mendapatkan calon karyawan sesuai kualifikasi. Kriteria unjuk kerja keempat yaitu mampu melakukan pemanggilan dan penjadwalan calon karyawan yang sudah disortir sesuai kualifikasi untuk mengikuti proses seleksi. Slide berikutnya adalah contoh jadwal rekrutmen yang realistis yang dapat kita buat berdasarkan manpower planning yang kita sudah bahas sebelumnya. Pada contoh kita ini, kita butuh penambahan karyawan, operator produksi helmet sebanyak 2 orang pada bulan Februari. Artinya, penjadwalan proses rekrutmennya sudah kita lakukan, kita mulai minimal 1 bulan sebelumnya. Teman-teman, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang proses seleksi. Apa yang dimaksud dengan seleksi atau hiring adalah proses kegiatan menseleksi calon karyawan, mulai dari mengidentifikasi dan melaksanakan metode dan jenis tes yang akan digunakan untuk mendapatkan calon sesuai kualifikasi. Proses seleksi ini merupakan tindak lanjut dari proses rekrutmen. Ada 2 kriteria yang menjadi ukuran unjuk kerja untuk menyatakan seseorang kompeten melaksanakan proses seleksi, yaitu pertama, mampu melaksanakan identifikasi, menentukan metode, serta tes apa yang akan digunakan pada proses seleksi. Kriteria unjuk kerja yang kedua adalah mampu melaksanakan seleksi dengan menggunakan metode dan tes yang telah ditentukan. Misalnya, interview awal, tes tertulis, baik itu berupa psikotes, kompetensi teknis, dan tes tertulis lain yang sesuai kebutuhan. Kemudian, interview user, serta tes kesehatan bila diperlukan. Teman-teman, kita lanjut dengan pembahasan rekomendasi hasil seleksi. Rekomendasi hasil seleksi adalah kegiatan melakukan evaluasi hasil seleksi dan menyusun rekomendasi hasil seleksi untuk mendapat persetujuan atasan, user, dan top management. Ada 4 kategori yang dapat kita gunakan dalam membuat rekomendasi hasil seleksi, yaitu pertama, sangat direkomendasikan, kedua, direkomendasikan, ketiga, direkomendasikan dengan catatan, dan yang keempat, tidak direkomendasikan. Sedangkan kriteria unjuk kerja untuk dinyatakan kompeten mampu melakukan kegiatan rekomendasi hasil seleksi adalah mampu merangkum hasil seleksi, yaitu kesesuaian individu pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, dan mampu membuat rekomendasi hasil seleksi untuk disetujui oleh atasan, user, dan top management. Teman-teman, kita lanjut pada pembahasan kompetensi offering kerja. Yang dimaksud dengan offering kerja adalah kegiatan pemberitahuan secara resmi perusahaan kepada calon karyawan yang dinyatakan diterima sesuai posisi yang dilamar dan telah mendapatkan persetujuan atasan, user, dan top management. Offering kerja harus dibuat dalam bentuk tertulis kepada calon karyawan yang diterima. Dan setelah itu, calon karyawan bisa menerima penawaran tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada offering letter tanda persetujuan dan mengirimkannya kembali ke perusahaan. Apa isi offering kerja atau surat penawaran kerja itu? Yang pertama, job title. Yang kedua, status kekaryawanan, permanen atau kontrak. Yang ketiga, huraian jabatan. Yang keempat, remunerasi. Yang kelima, tanggal mulai aktif bekerja. Dan yang keenam, tenggat waktu atau batasan offering letter yang akan ditandatangani oleh calon karyawan. Untuk kriteria unjuk kerja seseorang yang dinyatakan kompeten melaksanakan offering kerja ada 2, yaitu yang pertama, mampu menyiapkan dokumen dan membuat surat offering
dan perjanjian kerja calon karyawan yang diterima. Kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu mampu menyelesaikan offering sampai ditandatangani oleh calon pekerja sebagai tanda persetujuan dan mampu membuat dan menyelesaikan dokumen perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Kita lanjut pada kompetensi terakhir yang harus dikuasai oleh staf HR bidang rekrutmen dan seleksi, yaitu menguasai program orientasi kerja atau onboarding. Onboarding adalah pengenalan perusahaan dan memberikan pelatihan awal bagi karyawan baru agar secara cepat dapat beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja perusahaan. Ada 6 manfaat program onboarding, yaitu yang pertama, karyawan merasa nyaman, yang kedua, mengurangi kecemasan karyawan, yang ketiga, agar cepat beradaptasi dan siap melaksanakan tugas pekerjaan, yang keempat, harapan atau ekspektasi karyawan terhadap pekerjaan jadi lebih realistis, yang kelima, mencegah pengaruh buruk rekan kerja yang kurang mendukung, dan yang keenam, mengurangi kecenderungan mengundurkan diri. Format onboarding bersifat unik, artinya format onboarding disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Setiap perusahaan dapat mendesain sendiri metode dan lama pelatihan sesuai tujuan apa yang hendak dicapai. Ini contoh isi atau materi onboarding, yaitu pertama, pengenalan perusahaan, visi, misi, tujuan, kebijakan, struktur organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai pekerjaan, job description, atasan, rekan kerja, bagian terkait, dan lain-lain. Yang ketiga, hak kewajiban karyawan yang berkaitan dengan peraturan perusahaan. Kemudian yang keempat, iklim, sistem, dan budaya perusahaan. Misalnya, kita memberikan pembelajaran tentang Horenso, 5S, safety, dan lingkungan kerja. Untuk kriteria unjuk kerja, seseorang dinyatakan kompeten melaksanakan onboarding adalah mampu menyusun dan melaksanakan program onboarding atau program orientasi karyawan yang baru diterima, melakukan monitoring dan evaluasi selama masa percobaan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dan jangan lupa bantu pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.